untuk rekan-rekan calon pengurus LPA Kabupaten Serang akan ikuti nanti saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insaf dan sadar akan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan Kabupaten Serang yang bebas kekerasan terhadap anak dan demi terciptanya Kabupaten layak anak, juga dalam upaya pemberdayaan potensi, penguatan karakter dan kepribadian yang luhur. Maka kami berikrar bersedia menjadi pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang periode 2022-2027. Bersedia menjalankan amanah organisasi. Bersedia menjalankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setia pada cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan Indonesia layak anak. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, serta memberikan petunjuk dan bimbingannya untuk mentaati ikrar ini manakala kami menyimpang. Amin ya rabbal alamin. Serang 9 Juni 2022 yang melantik Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten Henry Gunawan. Iya, saya kira hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena telah terjadi pelantikan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang untuk periode 2022-2027 dan dihadiri oleh Ibu Bupati lengkap dengan mantan Wakil Gubernur Provinsi Banten Bapak Haji Andika yang saat ini telah menjadi tokoh masyarakat, dan dihadiri juga tadi Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Kepala Dinas OKP, pada media kawan-kawan LPA yang bersemangat bagaimana lewat pelantikan ini akan menjadi gerakan perlindungan anak di Kabupaten Serang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena patut kita berikan apresiasi karena difasilitasi, terbuka oleh Ibu Bupati, dan bahkan Ibu Bupati juga memfasilitasi agar pelantikan ini para pengurus yang sudah dilantik akan bekerja dengan basis yang mereka akan lakukan untuk mereduksi kasus-kasus kejahatan terhadap anak, pelanggaran terhadap anak. Nah, yang sungguh luar biasa yang kedua adalah bahwa rencana kerja yang akan datang akan difasilitasi oleh Ibu Bupati dengan perangkat-perangkat OPD-nya, akan menyusun rencana kerja bagaimana gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu akan terlaksana, karena isu atau program yang akan dikedepankan itu akan melibatkan 326 desa dengan program desa destinasi wisata ramah anak dan bebas eksploitasi. Saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang ketiga tentunya kita berharap nanti Lembaga Perlindungan Anak yang sudah dilantik akan menyusun rencana kerja supaya dia betul-betul menjadi lembaga perlindungan anak yang bermitra pada pemerintah
penegakan hukum dan anggota masyarakat sebagai basis kekuatan untuk melindungi anak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dari hasil pelantikan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Harapan saya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati, maka saya kira Ibu Bupati juga adalah bagian dari Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri. Maka rencana kerja nanti akan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapan saya tentu Lembaga Perlindungan Anak yang dilantik ini betul-betul bisa bekerja dan bermitra pada pemerintah, bermitra kepada Ibu Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Serang ini, tentu dengan tokoh masyarakat, kemudian anggota DPR dan stakeholder lain. Jadi harapan kita bahwa Lembaga Perlindungan Anak harus menjadi mitra kerja dari pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak dan paling tidak mereduksi kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah saksikan bersama pelantikan jajaran pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang periodisasi 2022-2027. Tadi dilantik oleh pengurus dari provinsi ya. Tentunya saya atas nama kepala daerah, atas nama jajaran Pemda menyambut baik ya lembaga ini periode kedua. Dan saya berharap bisa bersinergi dengan Pemda karena Pemda sangat membutuhkan kehadiran atau bantuan masyarakat untuk menangani kekerasan anak atau perlindungan terhadap anak. Kita tahu data atau informasi dari kepolisian bahwa kasus-kasus di Kabupaten Serang itu 50% laporannya itu tindak kekerasan terhadap anak. Berarti ini udah sangat membahayakan ya. Dengan adanya lembaga ini hadir, tambahan dari masyarakat lagi, ini insya Allah kita akan bisa memaksimalkan target-target yang harus dilakukan oleh Pemda, itu perlindungan optimal dimaksimalkan terhadap anak-anak di Kabupaten Serang karena itu hak anak-anak untuk mendapat perlindungan keamanan mereka. Tugas melindungi anak-anak bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas semua termasuk masyarakat di sekitarnya karena kan mereka belum tidak berdaya ya anak-anak ini. Jadi tugas kita dan untuk keberlangsungan ke depan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia umumnya ya kita harus menyiapkan anak-anak kita sehat secara fisik, sehat secara mental dan aman. Tidak masalah menurut saya untuk lembaga-lembaga yang sifatnya membantu terhadap pemerintah itu tidak persoalan, biasanya dapat dipinjamkan kendaraan insya Allah karena mereka juga kalau tidak ada sarana prasarana kan tidak bisa bergerak dan mereka kan bekerja untuk ini kan secara pribadi ya membantu pemerintah. Seluruh stakeholder yang harus sinergitas itu terbangun baik dari kementerian pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan lembaga terkait. Jadi yang diperlukan adalah sisi komunikasi dan koordinasi yang baik yang tadi alhamdulillah tadi kalau saya dengar teman-teman LPA Kabupaten Serang ini kan dari sisi komunikasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten sudah baik. Nah tinggal nanti bagaimana meramu program-program yang memang dapat mereduksi kejahatan terhadap anak. Ya salah satu yang menurut saya menjadi salah satu konsen yang harus diperhatikan sekarang adalah dalam konteks tadi teknologi informasi dan pola asuh anak sehingga tadi dapat minimal tadi masyarakat mengetahui bagaimana tadi menekan angka kekerasan terhadap anak ini agar tidak bertambah di Kabupaten Serang karena tadi media sosial sebagai jembatan informasi yang bisa diakses secara luas termasuk tadi melalui media sosial misalnya banyak korban-korban kekerasan terhadap anak
yang berakibat terhadap permasalahan mental. Ya dari situ kan, dari sisi eksploitasi, kekerasan seksual, dari pelecehan seksual melalui media sosial. Ya, kalau pola asuh ya tentu harus memberikan pemahaman terhadap semua orang tua. Nah, tugas LPA dengan Pemkab Serang ini ya tadi untuk meramu program yang komprehensif. Ya itu bisa dilihat dari hasil kerja ya. Kan kemarin Kabupaten Serang ini masuk kategori Pratama, sekarang naik ke Madya, itu jelas berarti sudah ada perbaikan dalam sisi kebijakan pemerintah, baik itu tadi aturan-aturannya kan perdanya sudah ada dan lain-lainnya, tinggal sekarang aplikasinya seperti apa, karena masih banyak juga di lapangan kekerasan kejahatan terhadap anak ini terjadi. Kalau lihat kasusnya masih tinggi atau memang sudah rendah? Kalau lihat kasusnya masih tinggi atau memang sudah rendah saat ini? Jadi kalau kasus pasti bertambah terus ya, dari sisi tadi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tadi dalam konteks tadi pelecehan melalui media sosial. Itu informasi kalau kita lihat dari kelembagaan yang ada, baik tadi LPA, P2, TP2, itu ada terus gitu permasalahannya. Jadi bagaimana caranya agar ini dapat mampu direduksi minimal tadi dalam kaitan menghadapi teknologi informasi, para orang tua ini diberikan edukasi untuk tadi mendampingi anak dalam bijak memakai media sosial. Kegiatan hari ini adalah merupakan satu acara yang sangat strategis, saya pikir, di mana hari ini merupakan momentum acara pelantikan pengurus LPA Kabupaten Serang. Saya pikir ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana kita membangun sinergitas dalam rangka kita melindungi anak. Harapan ke depan bahwa mari kita bersama-sama bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Serang melalui berbagai jejaring, terutama tentunya lembaga perlindungan anak harus tampil bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan dan melindungi anak-anak di Kabupaten Serang.